pendapatan per kapita, pendapatan nasional, distribusi pendapatan, dan komponen-komponennya itu merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran suatu negara di wilayah tersebut atau di negara tersebut. Karena kan kita ada juga membahas mengenai wilayah ya, dan wilayah dia perhitungannya berarti lebih kecil lagi pendataannya. Kalau negara lebih luas, seluruh wilayah itu dikumpulkan datanya. Nah, diukur dan ketika sudah mendapatkan nilainya, maka kita bisa simpulkan bahwa negara ini makmur, negara ini berkembang, negara ini maju. Nah, materi yang selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi. Sama juga ya mengenai kemakmuran negara, namun kita tidak membahas perhitungan. Kita membahas mengenai kondisi suatu negara tersebut. Gitu. Nah, ingat nggak? Salah satu tolak ukur pendapatan nasional itu tinggi dilihat dari segi apa? Kata ekonom modern. Dari segi apa? Yo, siapa yang masih lupa? Yang sudah ingat atau masih lupa siapa? Lupa dia. Kalau lupa tidak ingat ya. Nah, itu adalah konsep pendapatan nasional yang mana tolak ukur paling awalnya adalah tingkat produksi. Ketika tingkat produksinya meningkat, maka negara itu bisa mendapatkan suatu pendapatan atau income. Terutama jika pendapatan produknya itu baik atau buruk. Baik, Miss. Nah, kita catat ya bersama-sama pertumbuhan ekonomi itu bagaimana, Miss? Menurut Simon Kuznets, ini salah satu ahli ekonom ya. Beliau mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi kenapa? Oh, nggak dengar saya ngomong. Kok pada megang kepala semua? Tadi si Zalfa, Naufal, Destias. Kenapa? Miss tadi Miss Mood, Miss. Hah? Yang tadi mute. Tadi Miss Oh, Mood. iya. Mute. Intermezzo ya, soalnya banyak yang ngomong di belakang tadi. Alhamdulillah berarti nggak dengar ya. Ada banyak-banyak iklan. Kita ulangi ya. Nah, Fadil pun juga. Nah, kita ulangi. Pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznets ya. Tetap semangat belajarnya.
adalah peningkatan kemampuan suatu negara peningkatan suatu negara, kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi. Untuk meningkatkan barang-barang, ulangi. Tadi saya salah membaca. Coba ulangi lagi. Dicatat nggak ini? Ayo, coba ulangi lagi. Yang saya sampaikan tadi, mana tahu informasinya salah. Salah bilang saya. Alia, coba sampaikan Kak yang Miss bilang tadi. Kemampuan suatu negara untuk meningkatkan barang-barang ekonomi, Miss. Saya ulang ya, ada yang distipo. Kemampuan suatu negara dalam menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduk. Maksudnya apa? Barang-barang ekonomi itu adalah barang-barang yang memenuhi kebutuhan kita pastinya. Produk ya, baik barang maupun jasa. Nah, berarti ekonomi yang bertumbuh itu ketika suatu negara sudah berdikari. Pernah dengar kata berdikari? Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi negara tersebut tidak membeli produk atau mengambil produk gitu ya dari negara lain. Emangnya apa istilah kita mengambil produk dari negara lain? Impor. Ya, impor. Nah, kita tidak impor gitu ya. Namun nyatanya sekarang impor. Nah, makanya negara kita tidak dikatakan negara yang sedang maju. Namun negara kita adalah negara yang sedang berkembang. Gitu. Karena salah satu indikatornya itu ya, produk-produk kita itu banyak yang kita tuh sering impor gitu. Padahal kita mampu loh untuk memproduksi barangnya. Seperti beras. Kita beras itu banyak dari Thailand. Nah, kita lanjut ya. Komponennya apa aja, Miss? Komponen dalam pertumbuhan ekonomi. Komponen awal. Yang pertama adalah produk. Yang selanjutnya, jangan temenung-menung ya. Boleh dibayangkan sih, tapi jangan ini juga ya, temenung. Dibayangkan. Yang pertama adalah produk. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan. Yang keempat adalah kesempatan bekerja. Nah, semakin negara itu akan bertumbuh dan menjadi maju, berarti ya dia telah menciptakan produk yang bisa memakmurkan negaranya sendiri minimal. Terpenuhi hajat negaranya, berdikari tanpa perlu untuk apa? Tanpa perlu impor. Itu seminimal-minimalnya. Dan bagaimana agar produk itu bisa menjadi produk yang berkualitas, produk yang
dia itu tidak ada saingannya untuk negara sendiri itu bagaimana? Dengan tek apa? Teknologi. Iya, dengan teknologi dan sains ya. Saya lengkapi lagi teknologi dan sains. Nah, kenapa, Miss? Karena teknologi dan sains itu akan menciptakan produk yang berkualitas dan efisien. Gitu ya. Menciptakan produk yang dia itu pertama berkualitas dan efisien kinerjanya, cara kerjanya gitu. Nah, terbayang nggak kalau misalnya kita itu buat baju ya, buat baju. Baju itu bahan dasarnya apa? Apa? Kantong, kanguru, kain. Nah, kain ya bahan dasarnya. Kita bayangkan ketika kain satu itu ditenun sama orang ya, sama yang sudah tua. Yang satu lagi kainnya itu ditenun menggunakan mesin. Lebih cepat mana dan lebih efisien mana? Lebih berkualitas yang mana? Lebih cepat pakai mesin. Pakai mesin kan? Nah, makanya teknologi dan sains itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Nah, komponen yang selanjutnya kan adalah kesempatan bekerja ya. Kenapa Miss kesempatan bekerja itu salah satu komponennya? Karena untuk mengendalikan teknologi itu butuh orang kan. Nah, sehingga ketika teknologinya sudah baik gitu, kita juga butuh orang yang mengendalikan. Jadi kesempatan bekerja itu juga tinggi. Kurang yang namanya pengangguran. Dengan catatan memang orang-orang yang akan bekerja itu memiliki kualitas juga. Nah, yang terakhir adalah distribusi pendapatan. Kalau misalnya sudah mendapatkan pekerjaan dan kalau udah bergaji gitu ya, itu kan berarti masyarakatnya sudah mendapatkan kesejahteraan karena pendapatannya sudah diberikan. Makanya cocok kan ketika sudah memproduksi barang dengan baik, dengan teknologi yang baik, dapat bekerja dengan baik, distribusi pendapatannya juga makanya terjadi yang namanya pertumbuhan ekonomi. Beda dengan sekarang ya. Sekarang itu kita tuh banyak kan yang impor, banyak kan tetap mengambil dari orang lain, baik barang maupun jasa. Jasa di sini ya, contohnya seperti tenaga kerja. Kita juga, walaupun Indonesia, gitu ya, kita memakai tenaga kerja Cina untuk beberapa kegiatan produksi. Berarti kan tidak mengandalkan negara sendiri. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kita lanjut ya di kolom WhatsApp group. Oke? Ini adalah konsep awalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Dimaafkan. Miss, saya hadir Miss tadi Miss. Hah? Saya hadir. Lupa bilang tadi. Siapa yang hadir? Fadil Akbar. Oh iya, makanya kalau dipanggil besok-besok suaranya terdengar ya. Atau enggak? Tadi baru ganti headset. Iya. Ya, Miss. Saya absen lagi ya. Aulia Syahrezi ada? Ada tetap ya. Budiman Arif? Tidak ada? Tidak ada Miss.
Kalista, Izin, Miss, izin. izin kemana? Ngambil kartu untuk simulasi ANBK besok. Ngambil apa, Bang? Kartu ujian untuk simulasi ANBK. Oh, Sama M. Sukma Fadila juga, Miss. iya, ya. Ridho ada? Tidak ada. Alexander Agung? Tidak ada. Faiz Rizan kah? Tidak ada. Muhammad Iqbal? Tidak ada. Nazwa Faila? Tidak ada. Putri Lestari Kesuma? Tidak ada. Sevilla Zahwa? Hadir, Miss. Ada yang belum dipanggil? Masa belum dipanggil? Ibnu Zaki, Miss. Ibnu Zaki hadir ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini juga, Miss.